Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, seorang bapak di video berikut mengatakan bahwa Islam lebih baik daripada Kristen dalam hal berpakaian. Dan beliau mengatakan bahwa tidak jarang wanita Kristen menggunakan baju yang kurang panjang ketika beribadah di gereja. Nah, saudara Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita langsung saja melihat cuplikan videonya di video berikut. Saya bilang orang Kristen harus belajar kepada orang Muslim, dan memang harus belajar, iya kan? Sesuatu yang positif harus kita ambil. Orang Muslim kalau datang sholat, datang beribadah berjemaah, mereka pakai pakaian yang bagus. Tapi kadang-kala di gereja ada orang datang pakai rok di atas lutut. Bahkan pendeta yang mengaku hamba Tuhan, perempuan, pakai baju, pakai perlengkapan untuk ibadah, pakai rok mini. Ini bahaya, memancing-mancing keadaan, memancing dosa yang akan menjerat kehidupan, bahkan akan menjadi batu sandungan bagi orang banyak. Makanya tidak salah kita belajar ke agama yang lain. Video dari abang ini bagus-bagus, Bapak Ibu, dan lagi sangat viral gitu untuk dibahas. Abang ini menyatakan di dalam videonya tadi, katanya contohlah umat Islam ketika mereka ke masjid, umat Islam berpakaian rapi, pakai harum-haruman. Lah, coba lihat orang mau ke gereja, katanya perempuannya pakai rok mini, bahkan pendetanya juga pakai rok mini. Saya yakin satrinya pasti pakai baju syar'i serba tertutup, malah diperkosa. Jadi jelas kan, yang salah bukan pakaiannya, yang salah otak laki-lakinya cabul. Jadi jangan ngatur cara wanita berpakaian, atur dulu otakmu kawan. Kalau otakmu mesum, pakai pakaian serba tertutup pun, kau pasti nafsu. Syar'ikan dulu otakmu. Muslim kalau berdoa pasti harus menghadap kiblat. Harus ada kiblatnya, di mana mereka fokus ke kiblat tersebut. Nah, orang Yahudi di perjanjian lama kalau mereka berdoa harus menghadap kiblat ke Yerusalem. Di mana datanya? Di mana ayatnya? Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Daniel berdoa menghadap Yerusalem. 3 kali sehari dia berdoa menghadap ke Yerusalem. Artinya kiblatnya adalah Yerusalem. Nah, jadi pertanyaan, di mana kiblat orang Kristen? Sebab orang Yahudi dalam Alkitab Perjanjian Lama Old Testament kiblatnya ke Yerusalem. Jadi pertanyaan, kalau orang Kristen berdoa, kiblatnya di mana? Betul itu pertanyaannya. Orang Yahudi punya kiblat, orang Islam punya kiblat. Lah, Kristen kemana? Kagak ada kiblatnya. Betul itu pertanyaan, masuk akal gitu. Baik, salam Tuhan, itu dia cuplikan videonya. Di video tadi ada dua orang bapak-bapak yang berbicara tentang kekristenan. Ya, yang seorang di video pertama mengatakan bahwa eh, Kristen tidak lebih baik daripada Muslim dalam hal berpakaian, dan beliau mengatakan bahwa wanita Kristen sering menggunakan bahan kurang panjang ketika beribadah di gereja. Nah, saudara Tuhan, menurut saya sih soal pakaian itu sah-sah saja, tergantung keinginan seseorang, tergantung gaya seseorang gitu loh. Dan soal mereka jatuh ke dalam dosa itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau pikirannya murni, kalau pikirannya baik, kalau hatinya baik, maka hidupnya pun akan baik. Namun sebagus apapun dia berpakaian, kalau hatinya kurang baik, kalau hatinya tidak beres, maka semua itu terlihat dari kepribadiannya, terlihat dari kelakuannya sendiri. Dan saudara Tuhan, di cuplikan video kedua tadi
kita boleh mendengarkan seorang bapak yang mengatakan bahwa Yahudi dan Muslim berdoa menghadap kiblat, sementara Kristen tidak ada kiblatnya saat berdoa. Dan saudaraku dalam Tuhan, soal orang Kristen berdoa tanpa harus menghadap kiblat, ya, bagi kami sebagai orang Kristen tidak menjadi persoalan, karena kami menghadap manapun, ya, Tuhan yang kami percayai, ya, tetap mendengarkan doa kami, tetap menjawab doa kami. Ya, patokan doa itu bukan ketika orang Kristen menghadap kiblat. Kalaupun agama lain, ya, mengajarkan kalau berdoa harus menghadap kiblat, itu terserah mereka. Tetapi di dalam kekristenan sendiri, ya, dimanapun kita berdoa dan ke arah manapun kita menghadap, ya, Tuhan tetap mendengarkan doa kita. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Ya, kiblat orang Kristen itu bukan di arah Yerusalem, bukan di arah manapun, tetapi, ya, kiblat daripada orang Kristen adalah hati yang tertuju kepada Tuhan. Ya, hati kita yang tertuju kepada Tuhan ketika kita berdoa. Firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita ini bait Allah. Hati kita ini bait Roh Kudus Tuhan, kata firman Tuhan. Ya, ada Tuhan di dalam diri kita. Itu ajaran Alkitab, itu ajaran Kristen, ya. Tuhan ada bersama kita. Jadi ketika kita berdoa, kita menghadap arah manapun, Tuhan tetap ada bersama kita. Dan jikalau doa kita tulus di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka yakinlah Tuhan pasti mendengarkan doa kita dan Tuhan pasti menjawabnya tepat pada waktunya Tuhan. Yang terpenting adalah hati kita yang tertuju kepada Tuhan ketika kita menaikkan doa kepadanya. Jadi sekali lagi buat saudaraku yang Kristen, ya, jikalau ada orang yang bertanya buat saudara, ya, kenapa Kristen tidak menghadap kiblat? Kenapa Kristen tidak punya kiblat ketika berdoa? Ya, ingatlah bahwa, ya, kita menghadap arah manapun, Tuhan tetap ada dengan kita. Itu iman Kristen, itu ajaran Alkitab. Ya, sekali lagi firman Tuhan mencatat di dalam Alkitab bahwa hidup kita, tubuh kita, hati kita adalah baiknya Tuhan. Ya, tempat Roh Kudus. Ya, jadi tidak menjadi persoalan kita menghadap kemana saja. Yang terpenting kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan hati yang serius, ya, dan juga dengan doa yang murni. Ya, kalau kita berdoa kepada Tuhan lalu doa kita itu untuk mengutuk orang lain, untuk memfitnah orang lain supaya orang lain celaka, pastinya Tuhan tidak mendengarkan hal itu. Tuhan tidak akan jawab. Bahkan sebaliknya Tuhan bisa marah ke kita gitu loh. Ya. Tetapi kalau doa kita sungguh-sungguh, doa kita murni, doa kita memohon pengampunan Tuhan, memohon berkat Tuhan, ya, doa kita juga supaya orang lain terberkati, ya, kita yakin bahwa Tuhan mendengarnya dan Tuhan pasti menjawabnya di waktunya Tuhan. Jadi sekali lagi dalam kekristenan, ya, orang berdoa tidak harus menghadap kiblat, tidak harus menghadap Yerusalem, gitu loh. Tetapi yang terpenting adalah hati kita yang tertuju kepada Tuhan dan doa kita yang murni di hadapan Tuhan, doa yang memuliakan Tuhan, doa yang menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan juga doa yang menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, saudara dalam Tuhan,
kiranya video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.